Seli apa Seli? Wah kayaknya Seli gitu kan, harus yang jelas Seli gitu. Wah kacau tuh bener-bener. Tapi saya boleh ngerokok? boleh nggak? Oke turun. Oke ya udah turun aja gitu. Tapi saya seneng sih, seneng sesuatu yang unik sih buat saya ya. Jadi itu yang viral. Yang viral itu. Artinya pengendara juga tidak merasa marah atau apa ya Pak? Enggak, malah cengak-cengir lucu loh Kak. Dia cengak-cengirnya lucu gitu. Ketawa aja. Iya. Sesuatu yang lucu buat saya, makanya it was for fun ya sebenarnya, untuk ya iseng ya, sekali melatih speaking saya. Ternyata ya saya senang gitu loh. I'm over the moon ya. Pak, Bapak itu sebagai aparat, sebagai petugas Pemkot itu apa sih pentingnya berbahasa Inggris itu Pak? Mungkin Bapak itu bagi mungkin pegawai-pegawai lain juga, kira-kira pentingnya bahasa Inggris itu apa sih? Penting loh bahasa Inggris, kalau menurut saya itu penting banget ya. Karena bahasa Inggris itu sudah bahasa internasional. Ya betul ya. Karena DKI daerah ibu kota Jakarta ini kan nanti bakal apa namanya? Jadi kota global ya. Kota global ya, global city ya. Nanti akan menuju ke sana. Nah, otomatis kalau udah global city itu kan kita ini nanti akan berbaur dengan para investor asing ya kan? Ya, yang Jakarta yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jakarta seperti apa, mereka akan berkunjung ke sini, turis-turis semuanya. Dan itu penting. Apalagi seperti dinas pariwisata, dinas kebudayaan, wah itu berarti mereka harus menunjukkan aksi seperti yang berbahasa Inggris seperti tugasnya ya kan. Kemudian kita juga ada KPP pariwisata juga ada. Dan itu harus penting dalam berbahasa Inggris. Makanya sangat penting sekali ya untuk meningkatkan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas ASN pegawai negeri kita yang ada di Pemprov DKI. Jadi ada apa? Improve lah, ada kemajuan gitu loh. Pak, saya penasaran sama kisah hidup Bapak sedikit Pak. Bapak tuh awal mulanya bahasa Inggris tuh memang ada cita-cita mungkin mau ke luar negeri, atau sebenarnya gimana sih dulu Bapak tuh mungkin keluarganya seperti apa kayak gitu? Waktu sekolah dulu saya sebenarnya lulus SMA tahun 98. Saya sebenarnya pengen kerja di duta besar, dubes, kantor dubes. Nah, dulu cita-cita saya tuh. Tapi ya gimana, susah ngelamarnya. Nah, akhirnya saya bekerja di kantor wali kota Jakarta Selatan. Jadi hansip. Wah, kamu baju hijau-hijau tuh kalau kamu lihat bisa hansip. Hansip dulunya masih honorer. Tahun ya 2003-an, 2002. Gajinya berapa Pak waktu itu? Wah, itu pokoknya gajinya kecil. Kalau mau tahu 350.000. Tahun 2001 apa masalahnya? 350.000 di kantor wali kota Jakarta Selatan. Sebulan? Iya, hansip saya. Wah, coba bisa dibayangkan ya kalau 350.000 ya. Gimana kan? Ya, akhirnya saya sabarin terus. Saya sabar, akhirnya gaji naik 500.000, naik 7,5, naik 9,5, terus akhirnya berjenjang. Wah, Pemprov DKI maju juga nih, bisa menaikkan gaji honorernya. Beruntungnya, ya kan, saya diangkatlah jadi PNS. 2010. Mengabdi lama saya. Saya mengabdi lama Kak. Lama sekali mengabdi dengan hati yang sabar ya. Saya nggak keluar. Teman-teman saya udah banyak yang kolaps. Nggak kuat nih gaji 3,5. Gua keluar deh katanya. Saya keluar deh ya. Udah bodo amat mau kerja di mana. Saya bertahan. Pada waktu itu saya mikirnya nggak mungkin di Pemprov nggak ada kemajuan. Pasti ada. Gitu. Seperti itu aja. Tahun 2010 saya. Kalau anak PNS. udah berapa? Anak saya sematang wayang. Ya. Udah berapa? Kelas 2 SMA. 16. Ya. Mengikuti jejak Bapak juga nggak sih belajar bahasa Inggris? Oh, unfortunately, she doesn't like English. Yeah, she doesn't like English. Okay, it is very hard for me to teach her. Okay, ya. Jadi dia tuh nggak suka banget bahasa Inggris. Saya ajarin juga. Aduh ya, aku pusing ya begitu. Ya, aku lebih suka hitung-hitungan, fisika, matematika, biologi ya seperti itu. Tapi kalau Bapak sendiri ini mungkin lahir di keluarga yang seperti apa tuh Pak? Apakah sederhana atau kayak gimana? Ya sederhana. Saya lahir dari keluarga sederhana ya. Sampai sekarang ya masih sederhana aja. I'm not a rich man, you know, just like ya. Jadi ya biasa sederhana aja lah kan. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa jadi PNS ya. Asalnya dari mana sih Pak? Masa kecil Bapak di mana? Saya aslinya sih orang Jawa loh. Dia Magelang. Lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Ya. Orang tua Magelang. Iya, orang tua Magelang. Pak, dari tadi kan Bapak bilang film-film. Kalau boleh intermezzo dikit, film apa sih Pak yang menurut Bapak paling berkesan banget? Yang berkesan itu film itu
Fast to Furious. Nah, itu yang berkesan. Di situ banyak slang-slang idiom di situ kan. Wah. Terus sama film The Training Day yang bintang dia yang pemain itu namanya Denzel Washington. Dia ada semua. Ya, tahu kan Training Day? Yang seorang polisi Denzel Washington Denzel nah itu. Training Day. Bagus filmnya tuh. Yang seorang polisi yang dia menyimpang ya. Dia pemata duitan dia pokoknya. Itu kan dia rampok orang ya tuh. Emang dia salah satu aktor terbaik. Aktor terbaik Training Day. Dia tahu nih apalagi itu film apa lagi? Terus banyak sih sebenarnya ya. Kayak apa? Rambo, Sylvester Stallone, ya kan Sylvester Stallone, Rambo itu bagus juga tuh. Itu ada tuh kan, Rambo itu bagus ya. Banyak idiom-idiom atau slang-nya gitu. Saya rangkum semua dari film-film Amerika. Itu Bapak kalau nonton film translate-nya yang bahasa Inggris? Iya, saya pakai subtitle Inggris. Ya kan? Ketika nggak tahu artinya Bapak coba buat. Saya post dulu. Apa nih artinya nih? Ya kan kayak, hey, Denzel sering ngomong gini, hey my man, how you doing? How you doing apa ya? How you doing apa sih artinya? Saya cek, how you doing. Dulu belum ada AI, belum ada handphone zaman dulu ya kan? Ya akhirnya kayak kamus. Oh, how you doing itu artinya apa kabar? Sama seperti how are you. Saya kan taunya how are you doang. Tapi di aktor dia si Denzel itu ngomongnya, hey man, how you doing buddy? How you doing? Kayak orang Amerikanya, how you doing? Nah, saya situlah. Akhirnya saya tahu. Oh, ternyata nih selain kata-kata itu cuma satu, ya bisa 3, bisa 4 dengan arti yang sama. Ya. Kalau lagu apa lagu Pak? Lagu saya senang lirik-lirik dari band ya seperti The Misfits, punk rock ya, Metallica, Ramones, punk rock itu banyak tuh kosakata-kosakatanya. Bagus tuh. Iya, saya menemukan slang atau idiom di situ. Udah itu, cakep. Ya Bapak. Saya juga ngajar privat ya. Kebetulan saya ada anak SD kelas 4 ya, kelas 4. Dia minta diajarin privat ya. Saya bicara sama ibunya. Dia bilang, I'm not a teacher, I'm not English teacher, man. Saya ini bukan guru bahasa Inggris loh. Enggak apa-apa, sama kamu aja. Ajarin anak saya. Wah, sama saya padahal tempat kursus-kursus di pinggir jalan banyak ya. Nah, di ruko-ruko pinggir jalan itu kan banyak. Gak apa-apa, saya mau sama Mr. Dede aja. Karena saya senang lihat konten-konten Mr. Dede loh katanya. Oh ya sudah. Oh, thanks loh, I appreciate it. Ya udah sih ajarin akhirnya anaknya. Kelas 4 SD. Di mana tuh rumah? Di Rempoa, Jakarta Selatan. Iya, Rempoa. Jadi setiap hari apa tuh? Sebulan 5 kali pertemuan. Berapa banyak siswanya? Waktu kapan sih? Nggak banyak sih. Udah ada 3 orang, tapi yang 2 ini kayaknya bosen banget nih kan. Waduh, sekarang saya ajarin speaking terus. Saya ajarin idiom loh. Anak SD kelas 4 SD saya ajarin idiom. Ya. Saya ajarin idiom, dikit-dikit saya ceplotin idiom. Nah kali ini mungkin dia udah nggak mau lagi, bosen kali. Yang ini bertahan nih, karena anaknya mau semangat, kata ibunya. Kalau dia semangat, lanjut Mr. Dede. Ya, udah. Kalau untuk bayarnya sendiri seikhlasnya atau gimana nih Pak Bapak? Kalau itu sih ya saya ada tarif sih ya kan. Saya 5 kali pertemuan ya sebenarnya nggak mahal sih. 5 kali pertemuan saya minta 500.000 aja. 500.000. Sampai sudah terlihat prakteknya, maksudnya ketika dipraktekin sudah lancar gitu orang. Iya, jadi dia itu saya ajarin cara bikin kalimat, terus ngomong, mengingat, baca, tutup buku, praktek, seperti cara saya belajar. Jadi cara saya belajar saya